Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian marilah juga kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia pasti menginginkan, pasti mengharapkan kebahagiaan khususnya di dunia yang kita hidup di dalamnya ini. Namun berapa banyak manusia yang salah konsep dalam menggapai kebahagiaan tersebut. Banyak manusia mengira dengan kedudukan mereka akan bisa bahagia. Namun kita lihat fakta di lapangan, berapa banyak mereka yang sengsara dengan kedudukannya. Demikian pula berapa banyak orang merasa bahagia dengan hartanya, padahal berapa banyak juga manusia yang sengsara dengan hartanya tersebut. Itu semuanya suatu jalan yang tidak bisa menjamin kebahagiaan di dunia terlebih di akhirat. Kita sebagai seorang muslim punya pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang mana keduanya telah menjelaskan kepada kita bagaimana konsep yang benar menggapai kebahagiaan di dunia terlebih juga di akhirat. Yang pertama, ma'asal muslimin, kalau kita mau bahagia, kata Allah, harus kita betul-betul beriman dan beramal saleh. Iman dalam artian mengimani Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, Allah yang memberikan kebahagiaan, Allah yang satu-satunya bisa menyelamatkan kita dari segala bentuk mara bahaya, dari segala bentuk bala dan malapetaka. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, bertauhid kepada Allah, melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau seorang hamba betul-betul menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali kepada Allah, karena dia yakin semua yang mengatur ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan tenang. Karena hati itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin hati bisa tenang kecuali dengan bertauhid kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah, dengan bergantung, bertauhid kepada Allah, hati akan terasa tenang. Kemudian setelah kita beriman, tentunya kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Betul-betul hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Contoh yang sangat konkret sekali, kita sekarang di sini ada di rumah Allah. Kita sedang beribadah kepada Allah, dan insya Allah semua kita merasakan bagaimana kebahagiaan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merasakan ketenangan hati ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita bergantung kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diyakini oleh seorang muslim. Tidak mungkin kita bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat tanpa bertauhid kepada Allah dan tanpa al-amal saleh. Allah juga berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus salihat. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan sengsara, dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah, yang betul-betul hatinya hanya bergantung kepada Allah. Karena Allahu Samad, Allah tempat kita bergantung. Allahu Ahad, Allah tempat kita menyerahkan semua ibadah hanya kepadanya. Kalau seorang hamba betul-betul hidupnya di atas tauhid, betul-betul hidupnya di atas al-amal saleh, itu jaminan Allah. Allah akan berikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, Allah jamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, dan Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, inna fid dunyati jannatan. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Yang barang siapa tidak mau memasukinya di dunia, dia nggak akan mungkin bisa masuk surga di akhirat. Itulah surganya dunia, al-iman wal amal saleh. Beriman kepada Allah dan beramal saleh. Sekali lagi, tanpa iman, tanpa tauhid, tanpa amal saleh, tidak akan mungkin kita bisa merasakan kebahagiaan. Kalaupun ada kebahagiaan tanpa iman dan amal saleh, itu kebahagiaan yang semu, yang ujungnya adalah kesengsaraan. Namun dengan iman dan amal saleh, kita akan bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana tidak? Karena sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala juga berjanji, famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yang bertauhid, yang menjalankan perintahku, menjalankan agamaku, maka jaminannya, kata Allah, fala yadil, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, tidak akan sengsara fi dunya wal akhirah. Ini janji Allah. Namun sebaliknya, kata Allah, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Namun barang siapa berpaling dari petunjukku, dari tauhid, ya, dia tidak mau menyembah kepada Allah, atau dia menyekutukan Allah dalam ibadah, dia berdoa terkadang kepada Allah, namun juga berdoa kepada selain Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada para wali. Dia berpaling dari Allah. Ketika musibah datang, bukan malah minta kepada Allah, minta kepada jin-jin, minta kepada wali-wali yang telah mati. Padahal Allah mengatakan, wa iyyam saskallahu bidurin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah,
tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Rasul saja manusia terbaik, ketika beliau ditimpa musibah, ketika itu dalam keadaan gundah gulana, perang Badar yang kaum muslimin sangat sedikit pada waktu itu, Rasul khawatir. Rasul pun minta istighatsah kepada Allah, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah, Rasul saja menggantungkan hatinya kepada Allah. Maka sekali lagi, tidak dibenarkan kita bergantung kepada Nabi Muhammad, bergantung kepada wali yang telah mati, atau bergantung kepada dukun paranormal. Na'udzubillah min dzalik. Justru itu akan menyengsarakan kita fid dunya wal akhirah. Allah mengatakan, barang siapa berpaling dari Allah, berpaling dari tauhid Allah, berpaling dari agama Allah, maka kata Allah, aku akan berikan kehidupan yang sempit. Meskipun mungkin rumahnya mewah, memiliki dunia dan seisinya, namun kebahagiaan ada dalam hati. Allah ancam orang yang tidak mau kembali kepada agamanya, tidak kembali kepada tauhidullah, maka Allah akan berikan hatinya kesempitan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling dari agamaku, dari ajaranku, dari tauhid, maka kata Allah, aku berikan kehidupan yang sempit, dan di akhirat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ma'asal muslimin, seorang muslim sejati, seorang yang selalu bertauhid kepada Allah, melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin, kalau kita mau bahagia di dunia sampai di akhirat, maka seorang muslim punya dua senjata yang harus ada dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu as-sabar wasyukru, bersabar dan bersyukur. Di dunia tidak ada manusia yang terlepas dari nikmat atau dari musibah. Itu adalah warna-warni dunia. Itu seperti malam dan siang, selalu silih berganti. Tidak ada orang yang hidup selalu mendapatkan kenikmatan. Tidak ada orang yang hidup selalu mendapatkan kesengsaraan. Semuanya silih berganti seperti malam dan siang. Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami, kata Allah, akan uji kalian dengan kebaikan, kejelekan, dengan kenikmatan, dengan kesengsaraan. Terkadang manusia tertawa, terkadang menangis. Itu adalah warna-warni dunia. Tidak mungkin manusia selamat dari dua hal tersebut. Maka senjata ampuh untuk menghadapi dua hal tersebut, sebagaimana kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh istimewa perkara orang mukmin. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak didapati kecuali bagi seorang mukmin, seorang muslim. Apa itu? In asabathu syarra syakara fakana khairlahu. Jika dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairlahu. Dan jika ditimpa musibah, dia bersabar, itu baik baginya. Ini senjata orang mukmin dalam menghadapi kehidupan dunia yang fana ini. Bersyukur, bersabar, bersabar, bersyukur. Terus demikian ketika diberikan nikmat, apapun nikmat itu, baik nikmat harta, nikmat waktu, nikmat keluarga, nikmat anak, nikmat teman yang baik, apapun nikmat dari Allah, wajib kita syukuri. Kenapa demikian? Karena kita wajib meyakini semuanya dari Allah. Kita manusia, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ketika muadzin mengumandangkan adzan hayyalas shalah, kemarilah kita salat, kita hanya bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak mungkin bisa sampai ke masjid ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kita syukuri. Demikian pula semua nikmat Allah. Allah mengatakan, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat yang kalian peroleh itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah, mustahil kita mendapatkan nikmat. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mengingkari, mengkufuri nikmat tersebut, maka azabku sangat pedih. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wal takfurun. Ingatlah kepadaku, jangan melupakan diriku, aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan mengkufuri nikmatku. Demikian pula ketika diberikan musibah,
kita yakini semua musibah sudah Allah takdirkan. Harus kita betul-betul ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Harus kita betul-betul meyakini di balik musibah itu pasti banyak hikmah yang terbaik. Terkadang kita belum bisa menalarnya sekarang, namun yakini semua takdir Allah bagi orang mukmin itu baik. Meskipun rasanya pahit sekarang, namun insya Allah besok lusa akan terasa manis seperti obat. Awalnya pahit, namun insya Allah akhirnya akan baik. Itulah musibah yang timpakan kepada orang mukmin, itu pasti ada hikmah. Maka seorang muslim bersabar. Makanya Allah dalam Al-Quran, kata Imam Ahmad, lebih dari 80 ayat Allah menyebutkan tentang kesabaran. Karena pentingnya kesabaran tersebut dalam diri seorang hamba. Allah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khafi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian semuanya dengan apa? Sedikit rasa takut, minal khafi wal ju', rasa lapar, wa naqsin, kekurangan apa? Harta, buah-buahan, bahkan jiwa raga. Kemudian kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu mereka-mereka yang ketika ditimpa musibah mengatakan innalillah, kita semua milik Allah, harta kita milik Allah, anak keluarga kita milik Allah, kalau Allah mengambilnya innalillah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan Allah mengatakan balasan bagi yang bersabar seperti ini, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah, mereka ini akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hada wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin yang terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, di antara kiat menggapai kebahagiaan di dunia sampai di akhirat, yaitu al-istighfar. Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, banyak kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata', kata Rasul, setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Wa khair khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti pernah khilaf, jatuh ke dalam kekeliruan, kesalahan atau kemaksiatan. Bahkan Allah ketika menceritakan tentang orang yang bertakwa, orang yang bertakwa itu bukan orang yang suci dari kesalahan, namun orang yang bertakwa yaitu orang yang bisa kembali ke jalan Allah ketika dia keliru. Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfir dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa ketika mereka jatuh ke dalam kekejian atau mendolimi diri mereka, mereka ingat kepada Allah, mengingat azab Allah, kemudian mereka beristighfar, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan maksiat tersebut sedangkan mereka mengetahui. Maka kewajiban seorang hamba kalau mau menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah, senantiasa kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau didatangi oleh 3 orang yang sedang mengeluhkan problematika mereka. Yang pertama datang kepada beliau mengeluh tentang paceklik, kemarau panjang yang menimpa kampung ataupun desanya. Maka seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istighfirillah, minta ampun kepada Allah, istighfarlah. Kemudian datang orang yang kedua mengatakan, mengeluhkan tentang tidak punya keturunan alias mandul. Kemudian Hasan Basri mengatakan, istighfirillah, mohon ampun kepada Allah, banyak istighfar. Kemudian yang ketiga datang mengeluhkan tentang kefakiran, kemiskinannya. Maka beliau mengatakan juga, istighfirillah, mohon ampun kepada Allah. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar beliau berkata, wahai imam, ada 3 orang datang kepadamu mengeluhkan tentang 3 problematika kehidupan mereka, namun engkau hanya memberikan 1 resep, yaitu istighfar. Kata Al-Hasan Al-Basri, itu bukan dari aku,
Itu bukan karanganku, namun itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah mengatakan tentang kisah Nabi Nuh, beristighfarlah kalian kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah yang Maha Mengampun. Kalau kita beristighfar kepada Allah, Allah janjikan yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan lebat dari langit. Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah akan mencurahkan kepada kalian harta yang banyak yang melimpah dan anak keturunan. Maka ma'asal muslimin, kalau kita mau bahagia, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita simpulkan tadi, ada 5 resep, 5 kiat menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah: bertauhid, beriman, beramal saleh, bersabar, bersyukur, dan beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa sara biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa sara biladil muslimin. Allahumma ja'alna minasy-syakirin as-sabirin. Allahumma ja'alna minasy-syakirin as-sabirin. Allahumma ja'alna minas su'ada'i fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimussalah.